Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man ittaba'a huda amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah mengucap alhamdulillah dan juga membaca firman Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Allah firmankan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Beliau jelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, dan seiring dengan ciptakannya kita manusia, Allah Subhanahu wa taala Dia yang menciptakan kematian dan juga Dia menciptakan kehidupan. Hidupnya seseorang atau lahirnya seseorang adalah bukan kehendak dia, tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat kematian pasti akan menjemput seseorang, dan itu juga kematian adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya Allah, kelahiran dan kematian adalah hak patennya Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menciptakan kehidupan, Dia yang menciptakan kematian. Hari ini manusia lahir dan besok akan meninggal dunia. Maka dalam kehidupan sehari-hari kita lihat senantiasa tidak ada orang yang hidup selama-lamanya di permukaan dunia. Hari ini dia lahir, beberapa tahun kemudian dia pun meninggal dunia. Hadirin Allah, manusia diciptakan dalam rahim ibu pertama kali, hadirin, dari sperma campur ovum air mani, kemudian berubah menjadi segumpal darah dan menjadi segumpal daging yang membalut tulang. Allah ciptakan dalam rahim ibu mata, telinga, kaki dan sebagainya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, lahir manusia tidak mengetahui apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah menciptakan kalian dalam rahim-rahim ibu kalian tidak mengetahui apa-apa. Wa ja'alakum as-sam'a wal basara wal absara la'allakum tashkurun. Allah ciptakan telinga, mata dan juga hati agar kalian mensyukuri. Jadi Allah ciptakan mata, telinga dan juga hati bagi manusia agar dia mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Lahir manusia di dunia ini tidak mengetahui apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Maka diberikan oleh Allah sarana untuk belajar, adanya telinga, adanya mata, adanya hati atau pemikiran diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mencukupi keperluan hidup dia selama di dunia ini. Dia memerlukan pakaian. Begitu pula dia memerlukan rumah, kendaraan. Rumah ini adalah keperluan-keperluan manusia selama hidup di dunia tersebut. Dia lahir dalam keadaan telanjang, maka manusia memiliki keperluan untuk menutupi auratnya tersebut. Dia memerlukan sandal atau sepatu, memerlukan rumah dan sebagainya. Maka dia berusaha untuk mencukupi keperluan dia selama hidup di dunia ini, makanan, minum dan sebagainya. Tapi itu juga hanyalah keperluan sementara saja. Suatu saat nanti ketika kematian menjemput manusia, maka apapun yang dia kumpulkan, baik harta yang dia kumpulkan, rumah yang dia bangun, mobil, kendaraan yang dia beli, suatu saat nanti ketika kematian menjemput dia, maka tidak ada yang dia bawa. Rumah pasti akan dia tinggal, begitu pula kendaraan, pakaian dan sebagainya. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kalian datang kepada kami sendirian sebagaimana kami menciptakan kalian dahulu. Tidak memiliki apa-apa, dalam keadaan telanjang manusia lahir. Begitulah ketika menghadap kepada Allah, semua apa yang dia usahakan di dunia dia tinggal. Pakaian dia tinggal, rumah dia tinggal, kendaraan dia tinggal. Sebagaimana dia diciptakan pertama kali, begitu dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taraktum ma khawalnakum fi dhurikum. Kalian tinggalkan semua apa yang kami berikan selama di dunia ini. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, kehidupan dalam rahim ibu juga adalah sementara. Kehidupan di dunia antara kelahiran dan kematian juga adalah sementara. Apapun yang kita usahakan selama di dunia, suatu saat nanti kita akan tinggalkan. Sebagaimana kita lahir tidak memiliki apa-apa, begitulah ketika dunia kita tinggalkan, kita pun tidak membawa apa-apa nanti. Dalam rahim ibu ini, Allah ciptakan anggota tubuh ini, 2 kaki, 2 telinga, mata, tangan dan lain sebagainya. Dan ini merupakan mesin untuk digunakan. Kapan penggunaannya? Setelah kelahiran sampai kematian. Maka ini anggota badan manusia merupakan mesin yang nanti akan melahirkan amalan-amalan. Dalam rahim ibu untuk menyempurnakan anggota tubuh tadi, menyempurnakan mesin. Tapi di dunia adalah untuk menyempurnakan kerja, menyempurnakan amal. Yang mana alat untuk beramal sudah diciptakan dalam rahim ibu tersebut. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, manusia bekerja dan bekerja. Nanti hasil daripada kerja dia dengan anggota tubuh yang Allah berikan kepada dia, dia akan mendapatkan harta atau duit. Jadi pertama bekerja baru dapat harta. Nanti sebagaimana petani, dia kerja di sawah, kerja panas kepanasan, hujan kehujanan.
hasil daripada pertanian dia jual, dia dapat duit. Begitu pula hadirin pedagang, dia pergi bekerja di pasar atau di toko dia, jual beli, dia kerja kemudian dia dapat duit. Begitu pula hadirin Allah, pegawai dia pergi kantor, kerja dia di kantor tersebut, tata usaha di kantor dia kerjakan, kemudian setiap bulan dia dapat duit. Bekerja dulu baru dia dapat duit. Kemudian uang tadi dia gunakan untuk apa? Untuk beli ini, keperluan daripada kehidupan dia. Uang tidak bisa dimakan. Uang yang dia dapatkan tidak mungkin dia akan dapat dimakan langsung, tidak bisa. Tapi uang tadi dia tukarkan. Dia beli ini, itu juga namanya kerja. Maka hadirin Allah, pertama dia bekerja mendapatkan harta. Kemudian harta yang telah dapatkan, dia beli ini, itu juga namanya amal, kerja. Nah, yang Allah Subhanahu wa taala perhatikan dalam diri hamba adalah bagaimana itu hamba yang bekerja atau beramal tadi memilih amal yang terbaik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kehidupan di dunia adalah ujian daripada Allah. Siapa di antara manusia mampu untuk membuktikan amal yang terbaik. Sebelum dia mendapatkan harta, maka amal untuk mendapatkan itu harta, sebagai pedagang kah, petani kah, nelayan kah, atau sebagai pegawai kah, itu yang akan dilihat di Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia mendapatkan harta tadi. Kemudian setelah harta dia dapatkan, dalam pandangan Allah tidak ada orang yang duitnya banyak lebih mulia, orang yang duitnya sedikit dia dihinakan, tidak. Yang Allah pandang adalah amal itu manusia sendiri. Dalam pandangan kita manusia, orang yang duitnya banyak, maka dia beli ini banyak. Yang duitnya sedikit hanya beli kemampuan sedikit saja. Bukan itu pandangan Allah. Yang Allah pandang adalah setelah dia mendapatkan uang tadi, kemana dia menggunakan harta, amal yang dia gunakan, amal yang dia kerjakan apa? Dengan uang yang banyak, apakah dia beramal yang baik? Dia infakkan harta yang tadi untuk disedekahkan atau untuk beli perkara-perkara yang bermanfaat untuk haji, umrah dan sebagainya. Ataukah uang yang dia gunakan tadi dia gunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal sebelum dia mendapatkan itu benda dan setelah mendapatkan itu benda dia gunakan kemana, inilah yang akan menjadi pandangan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang dia dapatkan nanti dia akan tinggalkan. Rumah yang dia bangun, mobil yang dia beli dan sebagainya, dia akan tinggalkan. Yang akan menyertai dia nanti ke kubur sampai ke akhirat adalah amal dia tersebut. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Walau amal sebesar atom dari kecil sekali, itu akan ditulis oleh malaikat. Baik ucapan dia, ma yalfidhu min qawlin illa raqibun atid. Setiap ucapan akan dicatat, walaupun satu kata saja. Apakah ucapan kepada kebaikan atau kejelekan dicatat oleh malaikat. Kedipan mata saja akan dicatat oleh itu malaikat. Langkah kaki dia kemana, gapaian tangan dia kemana, itu akan dicatat oleh malaikat. Sedangkan tangan, kaki nanti akan dia tinggalkan di dunia ini. Yang menyertai dia adalah di akhirat amal-amal yang dia kerjakan. Maka hadirin subhanahu wa ta'ala, kehidupan kita di dunia dengan sarana atau mesinnya Allah berikan sejak dalam rahim ibu adalah ujian dari Allah bagaimana kita bisa membuktikan memilih liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bagaimana saya bekerja atau beramal-amal yang terbaik, baik dalam untuk mendapatkan keperluan saya atau setelah keperluan kita dapatkan kemana kita gunakan, atau amal apa yang saya akan gunakan setelah harta dapatkan tadi, itu akan menjadi titik pandangnya Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang nanti akan menyertai manusia saat berpindah daripada kehidupan di dunia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka kehidupan di dunia adalah untuk menyempurnakan amal. Bahkan bukan hanya sekedar beramal, tetapi memilih amal yang terbaik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Amal yang terbaik. Termasuk amal yang terbaik, jangan ngantuk Pak, Masya Allah. Bangun, angkat kepalanya. Jadi beliau katakan hadirin subhanahu wa ta'ala, Nabi telah sabdakan, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang bijak adalah orang yang senantiasa menekan hawa nafsunya dan mempersiapkan amal, atau dia beramal persiapan untuk kehidupan di akhirat. Jadi kehidupan di dunia bukan untuk menyempurnakan hawa nafsu kita. Memang kita perlu makan, minum, pakaian, kendaraan, tapi sekedar untuk keperluan.
bukan untuk melampaui batas sehingga mencapai kepada hawa nafsu, tidak. Maka orang yang berakal, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang diambil keperluan sekedar keperluan saja, makan sekedarnya, punya pakaian sekedarnya, rumah juga, tapi semua yang potensi yang dia miliki dia gunakan untuk beramal. Wa amila lima ba'dal maut. Saat dia memandang, maka akhirat yang dia pandang. Saat dia melangkah, langkah dia adalah langkah menuju kepada akhirat. Dia berpikir, akhirnya dia pikirkan. Mendengar, bagaimana pendengaran saya gunakan untuk kebahagiaan saya kehidupan di akhirat. Maka hadirin subhanahu wa ta'ala, orang yang beriman, jasadnya di dunia ini, tapi konsentrasi fikirnya adalah bagaimana untuk mengumpulkan amalan supaya dia mendapatkan kebahagiaan di akhiratnya Allah. Sedangkan orang yang bodoh, wala ajiz man atsba nafsahu hawa wa tamanna 'ala amani. Sedangkan orang yang bodoh, yang lemah pikirannya adalah orang yang hidupnya dia gombarkan untuk menyempurnakan nafsunya, kemudian dia tidak beramal tapi dia berhayal. Oh, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah akan siapkan sorga buat kita, buat manusia ini. Walaupun kita tidak sempurna amal, tapi Allah Maha Penyayang, Allah masukkan sorga. Dia kira kehidupan di akhirat didapatkan dengan hayalan tanpa bekerja. Padahal Allah sudah jelaskan, Nabi telah jelaskan bahwasanya kehidupan di akhirat harus dia persiapkan dengan amal. Nah, hadirin yang Allah, maka selama kita hidup di dunia ini, ada hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita kerjakan? Kemudian juga, dan ini amal, dan juga termasuk amal adalah menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan minum khamar, jangan berjudi, jangan ini, jangan ini. Kita hindari, itu juga adalah amal. Maka amalan apakah melaksanakan perintah Allah, itu juga amal. Menjauhi larangan Allah, itu juga adalah beramal. Dan ada janji di balik daripada perintah Allah, ada janji Allah Subhanahu wa taala, manusia akan diberikan ganjaran sekian akan diberikan pahala. Bagi orang yang melanggar hukum-hukum Allah akan diberikan ancaman. Dan Allah la yukhlifullahu al-mi'ad, Allah tidak pernah tidak menepati janjinya. Siapa saja yang melaksanakan hukum-hukum Allah akan diberikan sekian ganjaran. Bagi yang melanggar hukum Allah akan diberikan ancaman, demikian dan demikian. Maka hadirin subhanahu wa ta'ala, hidup kita ini adalah antara melaksanakan 24 jam, antara melaksanakan hukum Allah atau menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berjanji, kalau sekiranya manusia ini beramal dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di dunia akan Allah berikan pada dia kehidupan yang tenang, sakinah, tumaninah, damai, dan nanti kebahagiaan yang hakiki di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan, ketenangan bukan bergantung banyaknya harta atau tersempurnakannya nafsu dia diri, tidak, tapi sejauh mana manusia mau menyempurnakan amal atau menyempurnakan kerja. Hadir maka Subhanahu wa ta'ala, kelihatannya orang yang melaksanakan hukum Allah itu dalam kesengsaraan, dalam kesusahan. Begitulah menjauhi larangan Allah, itu adalah kesusahan dan kesusahan. Kelihatannya begitu, padahal hadirin Subhanahu wa ta'ala, Allah menjanjikan bagi yang siapa saja mengarungi melaksanakan hukum-hukum Allah, kelihatannya ada kesusahan, berat, menjauhi larangan atau menjauhi nafsu itu adalah berat. Tapi Allah janjikan siapa saja yang tunduk kepada perintah Allah, walaupun secara zahir sepertinya dia sengsara atau menderita, tapi batin dia ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang menikmati yang namanya perzinahan, perselingkuhan, dia justru menikmati tidak melaksanakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia menikmati menundukkan pandangan daripada menggombarkan pandangan. Dia menikmati hadirin tidak mencuri, mencari rezeki yang halal, menghindarkan perbuatan-perbuatan yang haram karena Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin Allah, jangan kita tertipu oleh pandangan mata kita bahwasanya kenikmatan dalam melanggar hukum dan kesusahan dalam melaksanakan hukum, tapi sebaliknya Allah janjikan diberikan hayatan thayyibah, kehidupan yang indah bagi siapa yang melaksanakan hukum Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika kematian telah menjemput dia, baru Allah bukakan hijab semuanya tersebut, tahu bagaimana kemanfaatan daripada ketaatan dan kerugian daripada mereka-mereka yang tidak mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirlah Allah, kehidupan yang sementara antara kelahiran dan kematian untuk menyempurnakan hukum Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat apapun yang kita inginkan pasti dan pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita pahami, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya kejayaan manusia dalam amal yang dia kerjakan, bukan dalam kebendaan-kebendaan yang dia miliki.
Hal ini misunderstanding, kesalahpahaman terjadi dalam kehidupan manusia, bahwasanya kejayaan, kebahagiaan kalau saya memiliki harta, atau minimal saya berdampingan dengan orang yang punya harta. Kejayaan saya akan miliki kalau sekali saya mendapatkan kedudukan, atau saya berdampingan dengan orang yang punya kedudukan, saya menjadi pembisik dia, jadi jurkam dia. Itu kepahaman manusia. Sekarang saya nggak punya jabatan, minimal berdampingan dengan mereka, dengan para pejabat. Padahal hadir Allah tidak meletakkan kejayaan, kebahagiaan manusia dalam kebendaan-kebendaan yang dia miliki, atau bersama dengan orang-orang kaya. Karena dia berdampingan dengan orang kaya, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Juga Allah tidak meletakkan kejayaan, kebahagiaan manusia kalau dia berhasil meraih kursi, atau minimal berdampingan dengan orang yang punya kursi tersebut, menjadi pembisik-pembisik mereka, menjadi orang yang berada di sekitar mereka tersebut. Hadirin Allah, kejayaan, kebahagiaan manusia adalah sejauh mana manusia mampu untuk melahirkan amal dalam kehidupan dia ini dengan fasilitas yang dia miliki. Harta tidak salah, anggota tubuh tidak salah, tapi bagaimana kita jadikan mesin untuk menciptakan amal-amal yang baik. Harta yang datang kita gunakan untuk menghasilkan amal yang terbaik. Rumah yang kita miliki kita gunakan untuk menghasilkan amal yang terbaik. Jabatan tidak salah, tapi kita gunakan untuk menciptakan amal yang terbaik dalam jabatan tersebut. Maka hadirin Allah, kebendaan-kebendaan yang dimiliki oleh seseorang, walaupun banyak harta yang dia miliki, tapi kemanfaatan itu benda adalah di remote kontrolnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kalau sudah kebendaan dia miliki dia mendapatkan kebahagiaan, dia punya senjata dia bisa mengontrolnya, tidak. Kemanfaatan itu benda, walaupun itu benda ada di tangan manusia, tapi remote kontrolnya tetap di tangan Allah Subhanahu wa taala. Berapa kemanfaatannya akan diberikan dari itu benda, semua dalam kontrolnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula senjata di tangan musuh, kemudaratan. Tidak di tangan itu musuh untuk bisa mencelakakan kita, tidak. Tapi tetap remote kontrolnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Senjata yang mereka miliki, hadirin, kekuasaan yang mereka miliki tidak akan membahayakan kita kecuali apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Sampai-sampai Nabi katakan kepada sahabat beliau tadi, atau kepada Abdullah bin Abbas, beliau katakan, "Ya'lam law an wa'lam anna al-ummata law istama'u ala ayyam fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in qad qataballahu lak." Ketahuilah, kalau manusia umat semua berkumpul untuk memberikan kemanfaatan kepada kamu, sama sekali mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali apa yang Allah sudah tuliskan buat kamu. Dan kalau mereka berkumpul untuk memberikan kemudaratan kepada kamu, sama sekali mereka tidak akan mampu memberikan kemudaratan kecuali apa yang Allah sudah takdirkan kepada kamu. Hadirin Allah, kekuatan yang ada pada manusia, atau itu manusia sendiri tidak bisa memberikan kemanfaatan tanpa izin Allah, dan kebendaan yang dimiliki oleh orang lain, senjata, harta, sama sekali tidak akan mampu memberikan kemudaratan kecuali apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua sudah tertulis, pena sudah terangkat, kertas pun sudah kering. Hadirin Subhanahu wa taala, ini keyakinan yang perlu kita tanamkan dalam hati, bahwasanya kebendaan tidak akan memberikan kemanfaatan. Berdampingan dengan orang yang punya kebendaan atau kekayaan juga tidak akan memberikan kebahagiaan. Kedudukan tidak akan memberikan kebahagiaan. Berdampingan dengan mereka yang punya kursi, sehingga kita habis-habisan mendukung dia, tidak akan memberikan kemanfaatan juga tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak memiliki harta, tidak berdampingan dengan mereka yang punya harta, tidak memiliki jabatan, tidak berdampingan dengan orang yang memiliki jabatan, juga tidak akan mensengsarakan kehidupan kita. Semua tersebut sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi titik pandangnya adalah Allah, adalah bagaimana kita bersikap, beramal. Di saat benda datang, apa yang harus saya kerjakan? Di saat kebendaan tidak memiliki, apa yang harus saya kerjakan? Nah, hadirin Subhanahu wa taala, sekali lagi, kejayaan, kebahagiaan manusia dalam kehidupan di dunia dan sampai di akhirat bergantung daripada amal yang dihasilkan oleh anggota tubuh dia tersebut, bukan banyaknya harta atau jabatan yang dia miliki. Jadi beliau katakan, hadirin Allah, bukan kebendaan yang akan memberikan kebahagiaan, tapi adalah amal atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Hartanya banyak, tapi didapatkan dengan perbuatan yang haram, tidak akan membahagiakan dalam kehidupan. Harta sedikit, tapi dapatkan dengan cara halal, itu akan memberikan ketenangan dalam kehidupan. Ujian bagi para pedagang, kalau saya berdusta
Atau saya menipu, dapat keuntungan yang banyak. Tapi kalau saya jujur, akan mendapatkan keuntungan yang sedikit. Sehingga itu pedagang pun berusaha untuk menipu dan menipu dia. Dapat keuntungan yang banyak. Karena dia yakin kalau saya jujur mendapatkan keuntungan yang sedikit. Padahal, hendaklah keyakinan tanamkan di hati bahwasanya kebahagiaan bukan banyaknya keuntungan, tapi banyaknya amal atau perintah Allah yang saya jaga. Walaupun keuntungan dia dapatkan sedikit, gaji dia dapatkan sedikit tanpa korupsi, tapi ada perintah Allah, maka dia pasti akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta banyak, keuntungan banyak, dia dapatkan uang dengan hasil korupsi dan sebagainya tadi, maka keterangan akan dicabut di Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dia kalah dalam pilkada, tapi dia jujur, tidak mau dia menggunakan uang untuk sogok sana kemari, maka dalam tidak memiliki kursi dia dibahagiakan, diberikan keterangan oleh Allah. Dia menang, mendapatkan itu kursi, tapi dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam cara, dengan penipuan-penipuan dan sebagainya, maka jabatan dia dapatkan berada di atas kursi, tapi keterangan jiwa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir Allah, datangnya benda, perginya benda, itu tidak akan memberikan pengaruh kepada kebahagiaan dan kesengsaraan. Tetapi sejauh mana amal dia kerja, ketika benda datang, apa perintah Allah yang harus saya kerjakan? Ketika benda pergi, dia tanyakan apa perintah Allah kepada saya saat kepergian itu benda. Maka hamba yang senantiasa melihat apa hukum Allah Subhanahu wa taala, dialah yang akan diberikan kebahagiaan dari Allah. Tapi kalau yang dia pandang sejauh mana kebendaan yang harus saya miliki dan jabatan yang saya dapatkan, maka hadirin Allah, zahirnya dia sepertinya orang yang sukses, orang yang berjaya, dikenal, tapi sebenarnya ketenangan jiwa atau kebahagiaan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sementara, apalagi di akhirat yang abadi sana. Maka hadirin Allah, itu yang perlu kita tanamkan dari dalam hati kita, bahwasanya kehidupan untuk menyempurnakan amal, sedangkan kebendaan datang atau pergi, jabatan datang atau pergi, tidak akan mempengaruhi kebahagiaan. Tapi sejauh mana kita mampu untuk mewujudkan amal di saat benda datang atau di saat pergi, di saat jabatan datang atau di saat jabatan pergi, kita wujudkan amal. Hadirin Subhanahu wa taala. Kemudian amal yang paling tinggi lagi, lebih hebat lagi adalah kita pergi menjumpai manusia-manusia, mendatangi, menjelaskan kepada mereka bahwasanya kejayaan, kebahagiaan bukan dalam harta atau jabatan, tapi dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini amal yang tertinggi hadirin. Wa man ahsanu qawlan man da'a ilallah. Jadi tidak ada amal atau perbuatan yang paling tinggi selain daripada mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pergi menjumpai manusia, bukan dia yang didatangi, tidak. Karena yang mendatangi adalah orang-orang yang ada tolab, ada keinginan. Sedangkan para anbiya pergi mengunjungi kepada orang yang tidak ada tolab, tidak ada keinginan. Maka dia pergi menjumpai itu manusia, menjelaskan kepada manusia bahwasanya kebahagiaan, kejayaan kalian bukan dalam kebendaan atau jabatan, tapi ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjanjikan hadirin, kalau sekiranya manusia mau terjun dalam ini medan dakwah, dia jumpai manusia-manusia, jelaskan tadi akan kehebatan setiap amal-amal tadi, maka Allah berjanji bahwa itu manusia pasti akan mendapatkan pertolongan daripada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Kita ini semua lemah. Kapan kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah? Kalau kita membantu agama Allah. Maka dengan kepergian kita kepada satu individu, satu kampung ke kampung yang lain, satu negeri ke negeri yang lain, pertolongan Allah semakin banyak Allah berikan kepada kita. Al-ma'unatu ala qadril ma'unah. Jadi pertolongan Allah bergantung daripada tanggung jawab yang kita kerjakan. Kalau kita merasa tanggung jawab hanya untuk satu rumah kita saja, maka pertolongan Allah sampai sebatas satu rumah saja. Kalau kita merasa bertanggung jawab untuk mahalah kita, maka pertolongan Allah pun sebesar itu pula. Merasa bertanggung jawab satu provinsi kita, maka pertolongan Allah pun sebesar itu pula. Kalau kita merasa ya Allah saya bertanggung jawab untuk membawa agama ke seluruh dunia, maka nusratullah pun kepada kita akan datang sampai ke sana. Jadi al-ma'unatu ala qadril ma'unah. Pertolongan akan datang sejauh mana tanggung jawab yang kita tanamkan dalam diri kita ini. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Allah juga beri walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subula. Jadi hidayah akan Allah berikan, tambahkan setiap saat. Sejauh mana kita bawa bermujahadah. Bukan hanya bergerak di kampung kita saja, tapi ke seluruh permukaan dunia. Bawa ini agama, jelaskan pada manusia. Maka kalau tanggung jawab kita lebarkan ke seluruh permukaan dunia, bahkan kepada semua manusia, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat, maka pertolongan Allah akan datang kepada kita. Tidak ada kekuatan yang bisa hancurkan ini umat
Selama ini umat betul-betul bangun membawa ini agama, pergi ke pojok-pojok dunia, menjumpai semua manusia. Hendaklah kita yakinkan dalam diri kita bahwasanya kejayaan, kebahagiaan dalam melaksanakan perintah Allah, bukan dalam kebenaran ataupun jabatan. Sarananya bagaimana? Kita dakwah. Maka hadirin subhanahu wa ta'ala, kita ini lemah. Kapan Allah akan tolong? Sejauh mana ada tanggung jawab yang kita tanamkan. Maka kita jumpai orang-orang di mahala kita, di halakah kita, di provinsi kita, bahkan seluruh dunia, kita sampaikan itu kalimat iman. Tapi di saat kita pergi kepada mereka, jangan sampai tertanam dalam diri kita bahwa mereka berhajat kepada saya. Tidak, tapi saya yang berhajat kepada mereka. Saya yang berhajat kepada ini ucapan, saya berhajat kepada ini dakwah. Saya memerlukan kepertolongan Allah, saya membutuhkan pertolongan Allah, dan pertolongan akan datang kalau saya berdakwah. In tansurullah yansurkum. Maka kita pergi, suarakan itu kalimat iman. Kemudian kita sering mendengarkan di saat-saat berbicara, dan kita fikirkan, kita mendoa kepada Allah, ya Allah, saya berhajat kepada kekuatan iman dengan saya mendakwahkan. Maka hari Allah Subhanahu wa taala, nanti hari demi hari iman kita akan dikuatkan oleh Allah. Kemudian kita bergerak. Nanti saat kita berada di rumah, datang orang dari mahala kita, dia datang, kesempatan ini sekarang Allah kirim di orang kepada kita. Maka sebagaimana kesemangatan kita pergi, di saat tamu datang kita bicara sama dia juga. Begitulah ada orang datang di halak kita, datang ke rumah kita, kita bicarakan juga. Hasil daripada gerak kita, datang orang dari provinsi lain ke rumah kita, kita bicara sama mereka. Atau dari berbagai dunia datang ke tempat kita, kita juga bicara. Tapi setiap pembicaraan kita, kita merasa, ya Allah, saya berhajat kepada ini ucapan. Di saat kita berdiam, dia yang bicara, kita dengarkan. Ya Allah, saya berhajat dengan apa yang dia katakan, dengan pembicaraan iman yang dia katakan. Maka kita berbicara sekarang, kita mendengarkan dan kita fikirkan. Kemudian kita mendoa, ya Allah, berikan kekuatan iman kepada kita. Maka dengan cara demikianlah Allah Subhanahu wa taala akan hunjamkan iman di hati kita. Dan dengan kita bergerak tadi, Allah akan berikan pertolongan yang sempurna kepada kita ini. Maka untuk itu hadirin, hendaklah kita bergerak ke seluruh permukaan dunia. Bersedia insyaallah? Dalam keadaan bagaimanapun juga, musim panas kah, musim dingin kah, dalam saat keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan kaya atau miskin, dalam keadaan bagaimanapun juga, infiru khifafan wa thiqalan. Dalam keadaan dingin kita berangkat, dalam keadaan sakit kita pun berangkat. Hadirin subhanahu wa ta'ala, di saat-saat kelahiran kita berangkat. Jangan sampai kita menjadi dukun bayi sehingga lupa untuk menjadi dai. Bersedia tuan-tuan? Jadi hadirin Allah, beliau katakan bahwasanya hendaklah kita betul-betul bergerak ke berbagai macam belahan dunia. Tanamkan dalam diri kita, bahkan juga dalam diri mereka ini, bahwasanya kejayaan, kebahagiaan dalam ketaatan kepada Allah, sejauh juga dalam menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau katakan di saat kita bergerak, yakin bahwasanya dalam kerja ini pasti akan datang pertolongan Allah Subhanahu. Jawablah tanggung jawab yang saya kerjakan. Kalau tanggung jawabnya hanya sebatas kota di kota itu, kalau tanggung jawabnya satu negara, kalau tanggung jawabnya seluruh dunia, maka Allah akan berikan pertolongan demikian. Kemudian yang berikutnya lagi, hendaklah kita kerjakan dengan betul-betul ada hati kita kesemangatan, senang, insyirah sadar. Kita kerjakan dengan penuh kegembiraan. Saat kita ta'lim, ya Allah, kemana-mana kita gembira. Jangan sampai merasa, oh ini beban, jauhlah beban, begitu pula khususnya berat. Jangan ada pada saat ini mengerjakan suatu beban, tidak, tapi adalah suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, bahwa Allah gunakan kita ini. Dalam kerja ini ada pertolongan Allah, sehingga kita buat ini kerja dengan penuh kesemangatan, dengan kegembiraan. Nah, hadirin subhanahu wa ta'ala, di saat kita bicara sama orang, kita semangat. Begitu pula saat orang bicara, kita dengarkan. Maka ya Allah, bukan hanya sekedar beramal, bukan sekedar keluar, tapi keluar tadi beliau katakan dengan jazbah, dengan kesemangatan yang kuat. Begitu pula kita buat dengan ilmu yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, bagaimana adab-adab kita berdakwah, bagaimana melaksanakan hukum-hukum mengajak manusia kepada Allah dengan cara yang diajarkan oleh Nabi. Jangan keluar daripada cara Nabi kita Muhammad SAW. Begitu pula hadirin ketawajuhan hati kita waktu kita berdakwah semata-mata kepada Allah. Yakinkan berapa ganjaran yang Allah berikan kepada saya, dan hati kita betul-betul terarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau katakan kita kerja dengan yakin
bahwasanya dibalik daripada setiap ucapan yang saya ucapkan umpamanya akan digandakan pahala 1 tahun ibadah sunnah. Begitulah satu tasbih yang saya ucapkan 7.000 kali. Fadilahnya apa? Kita bayangkan, dan kita buat betul-betul ini kerja hadirin Allah. Selain dengan tadi ketawajuan hati kita yang senang, tawajuh mata-mata kepada Allah, dan dengan cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga jazbah kita jangan ada yang mencari keuntungan duniawi dari ini kerja atau dari siapapun, juga hanya semata-mata kita buat kerja semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin Allah, kalau kita buat ini amalan dengan sifat-sifat yang saya katakan tadi, kita betul-betul kerjakan dengan cara Nabi, dengan penuh kesemangatan cara Nabi SAW, tawajuh hati kita kepada Allah hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala hari demi hari akan bentuk kehidupan kita ini, dan nanti pertolongan Allah betul-betul akan kita lihat dengan mata kita sendiri. Tidak ada kekuatan musuh yang akan hancurkan kita ini. Betul-betul hadirin, amal yang paling tinggi adalah kerja dakwah, mengajak manusia kepada Allah, dan kita pergi menjumpai mereka. Kemudian hadirin Allah, ini amal kita kerjakan dengan cara yang paling baik, yang terbaik, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau katakan setiap amal yang kita kerjakan, khususnya ketika mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul kita buat dengan penuh kesemangatan. Jangan ada tendensi jazbah bagi kita. Kemudian kita kerjakan ikut cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula hadirin ketawajuan hati kita semata-mata kepada Allah Subhanahu, dan kita buat ini kerja dengan sifat ihsan, seakan-akan saya melihat Allah ataupun Allah memperhatikan setiap gerak-gerik saya. Sebagaimana katakan kepada Nabi Musa alaihissalam, innani ma'akum asma'u wa ara. Saya bersama kaum Musa dan Harun melihat dan mendengar. Jadi kita dalam buat ini kerja betul-betul saya sedang ditemani oleh Allah, saya dikontrol oleh Allah, dibimbing oleh Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul sifat ihsan, dan kita buat ini kerja semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, hanya mencari ridha Allah. Tidak ada tujuan kebendaan-kebendaan atau kedudukan, tidak, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau katakan nanti kita akan lihat hari demi hari peningkatan iman kita rasakan dalam kehidupan, bahkan amal kita akan baik, khusus yang namanya sholat, sehingga dengan kesemangatan kita berdakwah, nanti kita semakin yakin bahwa terselesaikannya permasalahan ada dengan amal, dengan ayat khusus yang namanya sholat. Sehingga Nabi dan para sahabat kalau mendapatkan kesusahan, mereka tidak mengajukan proposal, tidak minta kepada, tapi langsung pergi kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah, dan dengan mengerjakan sholat 2 rakaat atau 2 rakaat lagi Allah selesaikan permasalahan mereka. Hadirin Subhanahu wa taala, maka kapan kekuatan sholat ini kita rasakan setelah kita terjun lagi dalam medan dakwah, dan kita kerjakan juga sholat sama dengan penuh kesemangatan cara Nabi kita Muhammad SAW. Fadilah dalam setiap gerak-gerik sholat betul-betul kita bayangkan, dan kita merasa betul-betul dikontrol oleh Allah dalam mengerjakan sholat, atau merasa melihat Allah Subhanahu wa taala semata-mata dengan cara Nabi kita Muhammad SAW, dan kita kerjakan sholat hadirin dengan penuh keikhlasan. Maka nanti apapun hajat yang kita perlukan, kita ingin berangkat ke negara jauh, berangkat ke berbagai negara, ini kerja bukan berasaskan kepada harta, tidak, tapi dalam diri kita sendiri. Nah, harta nanti akan diberikan oleh Allah kalau ada kesiapan dalam diri kita ini. Nanti fasilitas atau kepulan akan diberikan oleh Allah. Bagaimana cara menghadirkannya? Itulah dengan kekuatan amal, dengan kekuatan sholat. Minta, ya Allah berikan saya, nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin Allah, kita semangatkan diri kita, khususnya kawan-kawan yang sudah pernah 4 bulan di sini, masya Allah. Jangan stagnan, jangan berhenti. Kita berangkat, niatkan untuk berangkat ke berbagai belahan dunia dengan keyakinan Allah akan cukupi keperluan saya. Dan tawajuh kita hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi gunakan kekuatan sholat, kekuatan amal untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin Allah, kita ingin bagaimana supaya diri kita digunakan sampai di akhir kehidupan, bahkan sampai di akhir pojok-pojok dunia sana. Bersedia tuan-tuan insyaallah? Maka kesempatan, alhamdulillah kita sudah datang di awal nih. Satu sama lain kita ikhtilat. Kemudian teman-teman yang datang akan berdatangan lagi besok. Tarjib mereka, sampaikan kepada mereka perkara ini. Yakinkan bahwa kejayaan dalam melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Dia, bukan dalam kebendaan. Dan jajakan ini perkara kepada manusia di seluruh permukaan dunia. Bersedia tuan-tuan? Kalau katakan dalam ini kerja, kita hendaklah ada peningkatan dan peningkatan. Jangan stagnan. Jangan kita hanya tetap pada satu pengorbanan setiap bulan 3 hari sampai mati. Jangan. Tingkatkan. Dari 3 hari kita meningkat sampai 10 hari. 8 jam sampai 2 jam setengah sampai 8 jam.
Begitu pula hari Allah Subhanahu wa taala setiap tahun 40 hari 40 hari. Jangan sebatas tingkatkan lagi sampai 4 bulan. Yang sudah 4 bulan pun istiqomahkan lagi setiap tahun 4 bulan. Hari Allah Subhanahu wa taala kalau sepertiga hidup kita berikan betul-betul hadir dengan tawajuh beryakin pada Allah, nanti keperluan kita akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hari demi hari Allah akan jadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti apapun yang kita minta akan diberikan oleh Allah, dan Allah akan jadikan kita asbab hidayah untuk penyebaran ini agama. Maka Allah Subhanahu wa taala bagi saudara-saudara yang sudah pernah 4 bulan oleh Allah, niatkan mulai sekarang setiap tahun 4 bulan. Siapa yang bersedia tuan-tuan?